Bab 2989. Aku sedikit panik. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak langsung membunuhnya tadi. Apakah kamu menunggu dia memanggil seseorang dan kemudian membiarkan adikku mengambil tindakan?" Gun berkedip lalu berkata dengan tegas, "Aku bukan orang seperti itu. Bagaimana kamu bisa berpikir aku begitu jahat?" Mileye tidak bisa berkata-kata. Wanita ini sangat bijaksana. Kamu harus berhati-hati. Jika tidak, kamu mungkin kehilangan nyawa dan uangmu. Di kejauhan, Kaisar Vitalitas memandang Gun dan berkata sambil tersenyum, "Nona Gun, aku tidak pernah mengira kita akan bertemu lagi." Gun memandang Kaisar Vitalitas, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kaisar Vitalitas, setelah kamu menyerah, aku berpikir bahwa ahli pena kebenaran agung akan membantumu melampaui alam ketertiban. Sekarang lihat, dia tidak melakukannya." Kaisar Vitalitas terkekeh, "Meskipun aku belum menembus alam ketertiban, aku bebas." Berbeda dengan Nona Gun yang sudah dikurung bertahun-tahun, rasanya mungkin kurang enak, kan? Gun tertawa. "Jadi bagaimana kalau aku di penjara? Aku, Gun, lebih baik mati berdiri daripada berlutut." Kaisar Vitalitas melirik Gun dan berkata, "Sungguh ambisius." Gun tersenyum dan berkata, "Kaisar Vitalitas, aku sendirian sekarang." Hehe. Kaisar Vitalitas sedikit menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Gun? Gun sendirian sekarang. Jika dia ingin membalas dendam secara gila-gilaan pada Kaisar Vitalitas, itu akan menjadi bencana besar bagi Kaisar Vitalitas. Begitu master level ini tidak memiliki keraguan dan bertindak sembarangan, siapa yang bisa menghentikannya? Pada saat ini, Kaisar Vitalitas tiba-tiba menunjuk ke arah Mileye yang berdiri di samping. "Jika Nona Gun bertindak sembarangan, apakah kamu tidak takut mati dalam musibah yang tidak terduga?" Gun berkata dengan serius, "Kamu berani." Kaisar Vitalitas mencibir, "Gadis berani main-main, kenapa aku tidak berani?" Gun menatap Kaisar Vitalitas, "Aku yakin kamu tidak berani." Kaisar Vitalitas mencibir, "Kalau begitu Nona Gun, apakah kamu ingin mencobanya?" Gun berkata, "Coba saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menghilang. Arahnya persis ke negara Kaisar Vitalitas. Melihat pemandangan ini, Kaisar Vitalitas tercengang. Astaga! Apakah wanita ini benar-benar berusaha? Di sampingnya, Mileye sakit kepala. Kaisar Vitalitas memandang Mileye dan Mileye berkata dengan lembut, "Aku menyarankanmu untuk kembali sekarang, jika tidak, dia mungkin membasmi ibu kota Kaisar Vitalitas." Kaisar Vitalitas berkata, "Tangkap dia." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di ujung langit berbintang. Seperti yang dikatakan Mileye, dia tidak berani menyia-nyiakan waktu di sini. Begitu Gun memasuki kerajaan Kaisar Vitalitas, bagi kerajaan Kaisar Vitalitas, benar adalah bencana besar. Setelah Kaisar Vitalitas pergi, hanya Mileye dan Rizi yang tersisa. Rizi memandang Mileye dengan dingin dan hendak mengambil tindakan, ketika Mileye muncul langsung di panggung kompetisi. Ekspresi Rizi membeku. Mileye menoleh dan menatap Belinda yang buta, "Apakah kamu masih ingin membelaku?" Wajah Belinda sangat muram. Masih mempertahankan. "Jika itu untuk pemeliharaan, setelah Gun kembali ke sini." Mileye menoleh untuk melihat ke arah Rizi, lalu berkata, "Jangan berpikir untuk menindas yang lemah dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Aku tidak akan melawanmu. Jika ada super jenius di negara Kaisar Vitalitasmu, suruh mereka datang sebanyak yang mereka mau." Rizi menatap Mileye dan tidak berkata apa-apa. Bahkan Moni pun tidak bisa membantu Mileye,
lalu bagaimana bisa seorang super jenius dari negara Kaisar Vitalitas membunuh Mileye? Bisa dibilang, satu-satunya generasi muda yang bisa membunuh Mileye adalah yang ada di daftar. Sayangnya yang pertama dalam daftar tidak dapat muncul. Mileye tiba-tiba berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak berbicara? Mengapa negara Kaisar Vitalitasmu kosong?" Setiap orang terdiam. Rizzy terlihat sangat muram. Mileye menunjuk langsung ke arah Rizzy dan berteriak, "Ayo, biarkan generasi muda negara Kaisar Vitalitasmu datang." Rizzy berkata dengan galak, "Apakah kamu berani turun?" Mileye tersenyum dan berkata, "Ingin menindas yang kecil dengan yang besar? Tidak mungkin." Karena itu, dia langsung duduk bersila. Paru-paru Rizzy hampir meledak. Di panggung kompetisi, Mileye perlahan menutup matanya. Ia sebenarnya ingin bertarung dengan ketertiban, namun ia tahu jika melanjutkannya, Rizzy mungkin tidak akan bisa menantangnya dalam pertarungan 1 lawan 1 dan lawan pasti akan memilih bertarung secara berkelompok. Mileye menggelengkan kepalanya saat memikirkan akan dipukuli oleh sekelompok orang. Lebih baik tidak berani. Jadilah sedikit nakal. Melihat Mileye tidak juga turun, Rizzy menjadi marah dan cemas. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Belinda yang berdiri di samping. Belinda segera berkata, "Aku buta." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk tidak peduli. Melihat Belinda pergi, Rizzy awalnya tertegun, lalu dia senang. Belinda tidak peduli, artinya tidak ada yang menjaga ketertiban tempat ini sekarang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Belinda, jika kamu membiarkan orang tua ini mengambil tindakan, maka aku beritahu kamu, mulai hari ini, aku akan membiarkan Nona Gun datang ke panggung kompetisi untuk mengganggu setiap hari." Ekspresi Belinda membeku. Mileye menambahkan, "Karena orang lain dapat melanggar peraturan, mengapa aku harus mematuhinya? Bagaimana menurutmu?" Belinda berhenti dan menoleh ke arah Rizzy. "Marsekal Rizzy, aturan tidak bisa dilanggar. Jika dia membiarkan Rizzy melanggar aturan, dengan karakter Mileye, dia pasti akan membiarkan Gun membuat masalah setiap hari." Pada saat itu, daftar seniman bela diri tidak akan berguna sama sekali. Rizzy memandang Belinda, "Belinda, aku harus membawa orang ini pergi hari ini." Belinda terdiam. Saat ini, dia benar-benar sangat-sangat kesal. "Marsekal Rizzy, ini aturannya." Rizzy berkata dengan suara yang dalam, "Nona Belinda, aku tidak bermaksud mempersulitmu, tetapi aku harus membawa orang ini pergi hari ini. Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun hari ini, mohon maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia langsung tampil di panggung kompetisi. Belinda sedikit mengernyit, dan pada saat ini, lebih dari selusin aura kuat langsung memblokir Belinda. Di panggung kompetisi, Mileye tersenyum dan berkata, "Jika peraturan hari ini buruk, lalu siapa yang akan menganggap serius peringkat senjata kota kuno di masa depan? Nona Belinda, kamu harus berpikir 2 kali." Ekspresi Belinda sangat muram. Dia sangat sulit. Jika tidak dihentikan, lalu di masa depan, seperti kata Mileye, siapa yang akan menganggap serius kota Gun? Jika kamu menghentikannya, itu sama saja dengan memusuhi Kaisar Vitalitas. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, "Nona Belinda, Kaisar Vitalitas mencoba melanggar aturan kota kunomu. Apa yang kamu takutkan? Kamu adalah karakter yang rasional. Jika kamu menghentikan mereka hari ini, semua orang di dunia akan berdiri di sisimu dan merasa bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, mereka merasa Kaisar Vitalitas telah bertindak terlalu jauh dalam menindas orang lain."
Tetapi jika kamu tidak menghentikannya, orang-orang di dunia akan berpikir bahwa kota kunomu takut dengan negara kaisar vitalitas miliknya. Bagaimana kota kunomu masih bisa berkeliaran di dunia dalam masa depan? Semua orang berjuang untuk mendapatkan nafasnya, tetapi jika kamu tidak memperjuangkannya, kamu, kota kuno, tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di dunia mulai sekarang. Setiap orang terdiam. Belinda menggenggam tangannya erat-erat dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Di panggung kompetisi, Mileye ingin mengatakan hal lain, tapi Rizzy tiba-tiba berkata dengan galak, "Mari kita bicarakan itu di kehidupan selanjutnya." Karena itu, dia langsung menghilang dan meninju Mileye. Di kejauhan, Mileye tampak tenang dan di dalam tubuhnya, pedang biru gaib sedikit bergetar. Tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya, seorang lelaki tua bernama Linen tiba-tiba muncul di depan Mileye. Orang tua itu menekan ke depan dengan tangan kanannya. Istana. Rizzy itu langsung ditekan di tempatnya. Melihat Linen, Belinda di samping menghela nafas lega. Penguasa kota akhirnya muncul. Orang tua Linen ini tidak lain adalah penguasa kota tetua Ma, penguasa kota kuno. Melihat Linen tua ini, namun tiba-tiba wajah Rizzy menjadi gelap. Ia tidak menyangka tetua Ma yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun akan muncul. Rizzy berkata dengan suara yang dalam, "Tetua Ma." Tetua Ma tersenyum tipis, "Rizzy, ini keterlaluan." Rizzy berkata dengan suara yang dalam, "Tetua Ma, orang ini dibutuhkan oleh negara kaisar vitalitas kita." Tetua Ma menggelengkan kepalanya dan menyela Rizzy, "Aku tahu maksudmu. Tapi Rizzy, ini kota kuno, ada peraturan di sini, dan dia sekarang berada di peringkat senjata dan di panggung kompetisi. Kamu harus ketahui peraturan kota kunoku. Jika aku, kota kuno duduk santai dan melihatmu membawanya pergi hari ini, lalu mulai sekarang, siapa yang akan mematuhi aturan kota kuno?" Rizzy diam. Tetua Ma melanjutkan, "Sama seperti negara kaisar vitalitasmu, negara kaisar vitalitasmu juga memiliki aturannya sendiri. Jika aku melanggar aturanmu, apakah kamu setuju?" Rizzy menghela nafas dengan suara rendah. Tetua Ma tersenyum dan berkata, "Rizzy, bukannya aku ingin mempermalukan negara kaisar vitalitasmu, tapi ini aturannya, jadi jangan mempermalukan kami." Rizzy menggelengkan kepalanya sedikit, "Beraninya kamu." Dia bisa mengabaikan Belinda, tapi dia tidak akan pernah berani mengabaikan tetua Ma. Orang tua ini berada di alam ketertiban yang sebenarnya. Tetua Ma tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengertiannya." Setelah berkata itu, dia berbalik dan menatap Mileye, "Anak kecil, mulutmu sungguh tidak sederhana." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, kenapa kamu tidak menyerahkanku dan menjual wajah kaisar vitalitas?" Tetua Ma berkata dengan tegas, "Aku bukan orang seperti itu. Setiap orang harus mematuhi peraturan di sini, kecuali mereka adalah orang yang tidak dapat aku kalahkan." Mengatakan itu, dia melirik ke arah Rizzy. Jelas sekali, kalimat ini ditujukan untuk Rizzy. Ingin melanggar aturan. Bisa. Kalahkan tetua Ma. Rizzy melirik tetua Ma, lalu berbalik dan keluar dari panggung kompetisi. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, kalau begitu aku akan duduk di sini." Tetua Ma mengangguk, "Kamu boleh duduk di sana selama kamu mau." Mileye mengangguk, dia langsung duduk dan mulai berlatih. Tetua Ma melirik ke arah Mileye, lalu berbalik dan keluar dari panggung kompetisi. Dia berjalan ke arah Belinda, menatap Belinda yang buta, dan mendesah pelan, "Wanita ini." Belinda berkata dengan suara yang dalam, "Keterampilanku lebih rendah dari yang lain." Tetua Ma tersenyum dan berkata, "Berhentilah mengeluh. Kamu seharusnya beruntung. Jika sebelumnya,
kamu tidak akan buta, tetapi jiwa spiritualmu akan hancur total. Belinda terdiam. Tetua Ma menghela nafas dengan suara rendah, aku khawatir bukan hal yang baik bagi wanita itu untuk kembali ke dunia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melirik Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, apakah kamu murid Nona Gun? Di panggung kompetisi, Mileye membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Tetua Ma berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu. Mileye tersenyum dan berkata, dia dan aku berteman. Teman. Mendengar hal itu, Tetua Ma tercengang. Pada saat ini, Gun muncul lagi di tempat kejadian. Pada saat yang sama, Kaisar Vitalitas juga muncul di tempat kejadian. Kaisar Vitalitas terlihat sangat jelek. Gun memandang Mileye dan tersenyum, kamu baik-baik saja. Mileye berkata pelan, apa yang bisa terjadi padaku? Gun tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita pergi? Mileye berkedip, apakah kamu siap untuk melepaskannya begitu saja? Gun tertegun, lalu bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Mileye berkata dengan tegas, Kaisar Vitalitas telah terlalu sering menindas orang lain, bisakah kamu menanggungnya? Gun melirik ke arah Mileye, jika kamu memanggilku kakak, aku akan menemanimu sampai akhir apa yang ingin kamu lakukan dengan Kaisar Vitalitas hari ini. Jika kamu tidak memanggilku, aku sarankan kita mengalah dulu. Jumlah mereka terlalu banyak, aku akan membawamu bersamaku. Sejujurnya, aku sedikit panik. Mileye terdiam. Bersambung.